Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Tahukah kamu tragedi berdarah pada 30 September 1965 yang menewaskan 6 jenderal dan menyeret Partai Komunis Indonesia, menjadikan Soeharto di mata publik sebagai seorang pahlawan. Presiden Soeharto saat itu segera membubarkan PKI, sebuah langkah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh Soekarno. Momentum Soeharto untuk menguasai pemerintahan dan menggulingkan kepemimpinan presiden pertama terjadi ketika Soekarno menandatangani surat perintah pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Kudeta ini dan peristiwa selanjutnya membawa konsekuensi politik dramatis bagi Soekarno. Indonesia berada di bawah hukum darurat militer, menempatkan kekuasaan efektif di tangan Jenderal Soeharto. Selama 2 tahun berikutnya, Soeharto secara perlahan namun pasti memperluas kekuasaannya sambil menyurutkan Soekarno ke tepi. This is a classic situation again of war among friends. The army and the students are both united in their effort to get rid of Sukarno. But in this case, the army has to take a position in a bloody one against the students. Meskipun tidak mengalami hambatan saat membubarkan PKI, Soeharto tampak menghadapi kesulitan dalam usahanya untuk menggulingkan Soekarno. Terutama, Soekarno masih mendapatkan dukungan kuat dari sejumlah kalangan militer yang setia kepadanya. Oe Tejo Tat, seorang mantan menteri di era Soekarno yang ditangkap atas perintah Soeharto, dalam memoarnya menyebutkan bahwa Panglima yang masih setia sungguh-sungguh berharap agar Soekarno mengeluarkan perintah tempur. Namun, instruksi tersebut tidak pernah diutarakan karena Soekarno khawatir akan terjadinya perang saudara di Indonesia. Maka dengan ini mengumumkan, pertama, kami Presiden Republik Indonesia, Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengalami akhir tragis dan tidak menyenangkan. Tak lama setelah mosi tak percaya dari parlemen yang dipimpin oleh Nasution pada tahun 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden baru, Bung Karno menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Rasa sedih melanda dirinya, namun dengan rela dan penuh pengorbanan, ia meninggalkan kekuasaan. Meski merasa dihianati, Bung Karno tidak menyimpan dendam, apalagi berniat untuk melakukan pembalasan. Dedikasinya terhadap negeri tetap dijunjung tinggi. Dengan tegas, ia memperingatkan anak-anaknya untuk tidak membawa barang-barang yang bukan milik pribadi mereka. "Mana kakak-kakakmu?" tanya Bung Karno kepada guru putranya. "Mereka pergi ke rumah ibu," jawab guru. "Mas guru, bapak sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu
Jangan ambil lukisan atau hal lain. Itu milik negara, tegas Bung Karno yang kemudian menyampaikan hal serupa kepada para ajudannya. Salah satu ajudan Bung Karno bertanya, "Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Mendengar pertanyaan tersebut, Bung Karno menjawab, "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, kita jelas. Perang dengan bangsa sendiri tidak. Lebih baik saya hancur daripada bangsa saya yang harus berperang saudara." Saat meninggalkan istana, Bung Karno hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam. Dengan menumpang VW Kodok, ia meminta diantarkan ke rumah Fatmawati di kawasan Sriwijaya, Kebayoran. Setelah menjalani masa jabatan sebagai presiden dan telusuri dari istana, Bung Karno mengalami penderitaan. Ia tidak memiliki apapun. Selama ini, ia hanya fokus berkontribusi untuk bangsa dan negara. Ia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan dirinya sendiri, apalagi mengumpulkan kekayaan. Beberapa kali Bung Karno bahkan harus mencari utang, termasuk ketika hendak menikahkan Sukmawati. Setelah dilengsarkan, Bung Karno memasuki masa karantina politik aliansi jadi tahanan rumah. Pada Mei 1967, pihak berwenang memutuskan bahwa Soekarno tidak lagi diperkenankan menetap di Jakarta. Soekarno hanya diizinkan tinggal di salah satu pavilion di Istana Bogor. Namun semuanya tidak lagi sama. Anak-anak Soekarno mengenang periode ini sebagai masa kepahitan dalam keluarga mereka. Bapak sangat kesepian, padahal Bapak seorang pribadi yang suka keramaian, suka dikelilingi kawan dan sahabat untuk berbicara tentang banyak hal. Pengasingan atas diri Bapak merupakan beban mental dalam dirinya. Tutur Ratcimawati Soekarno Putri, putri ketiga Soekarno. Sekalipun di Wisma Yaso ada tim dokter yang merawatnya, kekalutan yang didalami Soekarno tidak dapat terobati. Ada kalanya raut muka Soekarno kelihatan sedih sebagaimana pernah disaksikan oleh Dr. Mahamarjono, ketua tim dokter yang merawat Soekarno. Dr. Mahar termasuk yang paling sering diminta datang pada malam hari untuk memeriksa Soekarno. Pernah pula Mahar harus membesuk ke Wisma Yaso menjelang pukul 12 malam karena Soekarno mengeluh nyeri kepala. Soekarno ternyata stres berat lantaran keinginannya sekedar jalan-jalan keliling kota diacuhkan. Soekarno menangis terseduh-seduh di pundak sang dokter. Tahun 1970, kesehatan Soekarno kian merosot. Menurut Mahar, Bung Karno menderita penyakit batu ginjal, gangguan peredaran darah otak, gangguan peredaran darah pada jantung, dan tekanan darah tinggi. Pada 16 Juni, Soekarno mengalami kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Hari demi hari kesadarannya berangsur-angsur menurun. Setelah bergumul dengan penyakit Bapak Proklamator, di akhirnya menyelesaikan perjuangannya untuk selamanya. Pada 21 Juni pukul 7 pagi, Bung Karno dinyatakan meninggal dunia. Have you ever made mistakes, Mr. President? Well, of course, a lot of mistakes. So much that I'm sometimes afraid. Will Peter allow me to come to heaven, or will he assign me to hell? You think you're going to make it to Muslim heaven? I don't know. That's up to him. Up to him.